Selamat siang, Ibu Ning. Selamat siang, Pak Guru. Apa kabar Ibu Ning siang hari ini? Kabar saya baik, sehat, dan bahagia. Luar biasa ya, Ibu. Semangat bisa bertemu Ibu di siang hari ini. Kita masih diberi kesehatan, Tuhan masih berada dalam suasana yang sehat, dengan mood yang baik, sehingga berharap dalam coaching kita. Saya mendengar tadi ada teman-teman cerita dengan sesuatu yang terjadi di sekolah kita. Bisa Ibu mau cerita kepada saya di momen ini, Bu? Iya, Pak. Saya mengalami sebuah persoalan sehingga pada kesempatan ini saya ingin eh, bercerita bersama Pak Guru. Ceritanya Silakan Ibu. ada, ya Pak Guru, ini ada seorang anak murid saya yang bernama Benny. Dia ini sulit sekali untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu untuk mengumpulkan tugas, Pak. Seorang siswa bernama Denny, dia sulit mengerjakan tugas, ya Bu, seperti itu. Pak, dia sulit mengumpulkan tugas pada waktunya, Pak. Anak Denny ini, asisten Denny, apakah atau terlambat mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas, atau di hampir di semua pembelajaran, di mata pelajaran, Ibu? Begini, Pak, ada pembelajaran tertentu yang kadang dia mengumpulkan, mengerjakan, dan mengumpulkan sesuai jadwalnya. Tetapi ada beberapa mata pelajaran, saya berikan contoh di matematika, itu hampir setiap kali dia jarang mengerjakan, sehingga tentu tidak selesai juga pada waktunya, Pak. Begini, Pak, persoalan yang sedang saya hadapi bersama anak murid di kelas saya, Pak. Baik Ibu, berarti saya bisa memberikan sebuah apa ya, seperti apakah anak Denny ini sudah Ibu melakukan pendekatan atau seperti menanyakan kenapa dia sampai terus-menerus terlambat mengerjakan tugasnya, sampai kepada nanti di pembelajaran juga dia karena berawal dan tidak mengerjakan PR atau tugasnya, sehingga sampai kepada pembelajaran di kelas juga dia pasti akan tidak bisa mengerjakan soal. Itu apakah Ibu sudah mendalami permasalahan ini atau bagaimana Ibu? Iya, baik, Pak. Untuk berkomunikasi, untuk mengetahui mengapa anak ini selalu tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tepat waktu, itu beberapa kali saya sudah bertanya langsung terhadap si Denny ini. Namun belum ada perubahan yang baik, sehingga ini menjadi eh, kesulitan bagi saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa keluar dari persoalan ini, seperti itu, Pak. Atas usaha Ibu ini sudah berawal dari murid dia masih malas-malasan
tidak mengumpulkan tugas secara on time sehingga nanti berdampak pada pembelajaran kelas. Kira-kira level yang dicapai, level pembelajaran yang dicapai saat ini, kira-kira menurut Ibu berapa ya Ibu? Iya Pak, kalau dari levelnya dari 1 sampai 10, maka capaian untuk saat ini dengan masalah ini maka baru berada pada level yang ke-5 Pak. Baik Ibu. Yang penting Ibu jangan pesimis, tetap optimis ya Ibu ya. Level 5 di mengerjakan tugas di rumah kemudian dikumpulkan di sekolah juga tepat waktu sehingga nanti akan berproses di kelas juga bisa mengikutinya mampu menjadi sosok di pembelajaran langsung dengan baik. Aku sudah lakukan langkah-langkah bagaimana. Ya, jadi rencana saya begini Pak, anak ini saya sudah mendekati secara pribadi sudah, namun karena belum ada perubahan yang baik, maka langkah berikut yang sedang saya pikirkan dan siap saya laksanakan itu melaksanakan kunjungan rumah sehingga melihat secara langsung bagaimana keadaan ini di rumah, lalu mendengar bagaimana cerita dari orang tua sehingga mungkin saja ada kendala-kendala lain yang sedang dialami anak ini sehingga membuat dia pada mata pelajaran tertentu itu tidak menyelesaikan dengan baik, tidak mengumpulkan tepat waktu. Jadi tindak lanjut yang saya mau lakukan ke depan seperti itu juga membangun kolaborasi yang baik dengan teman-teman guru yang lain sehingga kita bergandengan tangan, memberikan motivasi yang baik kepada anak ini supaya dia sendiri secara sadar untuk melaksanakan tugas sesuai dengan harapan saya sebagai guru kelas dan juga teman-teman semua di sekolah. Itu tindakan yang akan saya pikirkan untuk saya laksana ke depan, Pak. Baik Ibu, saya mengapresiasi langkah konkret yang Ibu ambil bersama dengan teman untuk memperbaiki atau siswa Denny ini semakin bersemangat mengerjakan PR dan kira-kira harapan ke depannya kan di awalnya ini masa kemudian perhatian dari Ibu, kemudian dengan teman-teman guru lainnya di sekolah melakukan home visit, menanyakan permasalahan, kenapa Denny bisa melakukan seperti ini, pasti ada alasan sehingga sudah mencapai perubahan atau bagaimana Ibu? Kalau sudah mencapai perubahan, kira-kira skala yang berawal tadi didapatkan rentangannya 5, kemudian sudah sampai skala berapa setelah anak ini mendapat perhatian khusus dari Ibu dan rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Iya, baik Pak. Jadi awalnya tadi itu saya sudah sampaikan bahwa sebelum ada tindak lanjut langkah-langkah tadi, tapi saya memprediksikan bahwa ketika saya melakukan tindakan saya, aksi-aksi konkret saya tadi, maka saya yakin bisa naik ke level ya tidak maksimal ke 10 tetapi dia bisa berada di level yang ke-7 itu juga sudah menjadi satu hal yang menurut saya sangat luar biasa karena anak sendiri termotivasi untuk mau berubah. Seperti itu Pak
harapan dan gambaran saya ke depan setelah saya melakukan tindakan ini. Baik Ibu, saya mengapresiasi kiranya kerja keras Ibu bersama teman-teman lain di sekolah untuk membuat Denny semakin baik dalam belajarnya, merubah pola dia yang malas mengerjakan PR dan menjadi rajin dan akhirnya berdampak kepada pembelajaran di kelas. Semakin baik kiranya ini juga berdampak baik dengan pembelajaran keseluruhan di sekolah sehingga pada akhirnya juga tujuan diinginkan tercapai dengan baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dalam coaching siang hari ini bersama Ibu Ningsi sebagai coach dan saya sebagai coach dalam pembelajaran coaching menggunakan alur Tirta siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Demikian percakapan coaching kasus 1 saya pikir sampai di sini. Terima kasih Ibu. Dan terima kasih kesempatan ini saya selaku kok dan teman saya Franciscus Ruatukan sebagai kokinya. Selamat menyaksikan proses percakapan cooking yang akan kami lalui pada kesempatan ini. Sebelumnya, masalah yang mau dibahas dalam proses ini adalah ada seorang anak yang mendapat tugas sebagai dirigen namun merasa kurang percaya diri dan mau supaya diganti oleh temannya yang lain. Sehingga pada kesempatan ini saya kok berperan sebagai guru dan Pak Ancis sebagai murid. Mari kita ikuti proses cookingnya. Selamat siang, Ancis. Selamat siang Ibu. Iya, apa kabar hari ini, Ancis? Kabar baik Ibu, baik. Tetapi saya sedikit bagaimana Kak Ibu? Luar biasa baik, tapi ada bagaimananya. Bagaimananya seperti apa, Ancis? Bisa ceritakan kepada Ibu. Begini Ibu, saya ya Ibu ditunjuk untuk menjadi dirijen dalam sebuah perlombaan nanti. Saya pada dasarnya mau Ibu, sama belajar menjadi seorang dirijen yang baik, tapi bagaimana ya Ibu saya mau menyampaikan secara jujur, tapi saat aku Ibu marah. Ibu tentu tidak marah. Silakan anak sampaikan perasaanmu. Ibu siap mendengar dan membantu. Baik Ibu, saya masih takut Ibu kalau tampil di hadapan orang banyak, apalagi ini mau sebagai seorang dirijen, tampil di banyak orang, di hadapan banyak orang itu saya masih grogi atau takut Ibu, sehingga apakah bisa ada orang lain Ibu? Oh, begitu. Jadi anak Ancis terpilih jadi dirigen dalam kegiatan lomba di bulan bahasa nanti luar biasa itu, lalu anak masih merasa pesimis. Nah, kira-kira apa yang Ancis harapkan dalam proses percakapan ini? Yang mau dicapai seperti apa? Saya sih sebenarnya mau Ibu jadi seorang dirijen yang baik dan bisa membanggakan sekolah seperti teman saya Lia yang sudah kemarin-kemarin sudah memenangkan salah satu kelompok, dia juga sebagai dirijen dan dia memenangkan kelompok tersebut, juga mau seperti dia Ibu. Luar biasa ya. Walaupun
ada rasa pesimis tetapi ada punya niat untuk bisa mau tampil sama seperti teman mulia. Sekarang Ibu boleh tahu bagaimana situasi yang kamu rasakan saat ini dalam persiapan lomba ini, bisa ceritakan ke Ibu? Ibu. Ya, ujian ini saya dengan Ibu wali kelas, kemudian gurunya sama-sama latihan. Kemudian juga saya mengajak teman Lia ini, kebetulan kami tetangga Ibu, sehingga dia juga ikut bersama kami untuk melihat saya berlatih ini, Ibu. Iya, luar biasa. Nah, Ancis, sekarang Ibu mau tanya bagaimana keinginanmu dalam mengikuti lomba ini dalam peranmu sebagai seorang dirigen? Ya, Ibu. Sejujurnya saya berkeinginan sebagai ini selain untuk membuat kemampuan dirijen saya baik, mengasah kemampuan saya, juga saya berharap saya bisa memenangkan perlombaan ini, karena ketika saya menang berarti saya membawakan nama sekolah, Ibu, sehingga saya berharap nanti di perlombaan saya bisa memimpin atau menjadi seorang diri yang baik dan bisa memenangkan perlombaan nanti, Ibu. Sehingga ketercapaian ada perubahan diri saya menjadi dari yang tidak baik ataupun yang saya optimis bisa lebih baik. Saya punya keinginan untuk menjadi menang dalam perlombaan nanti, Ibu. Luar biasa, Ibu sangat tertarik mendengar apa yang disampaikan oleh anak ya. Sebelum latihan, tadi kamu menyampaikan ada rasa pesimis, minder. Kira-kira itu menurut Ancis, kamu pada posisi seperti itu sudah berada pada level keberapa, Nak? Iya, Ibu, kalau sempurnanya level 1 sampai dengan level 10 ya, berada di level 10 itu sempurnanya. Saya barangkali masih di level yang kelima, Ibu. Tetapi saya tetap optimis, Ibu, untuk mau terus belajar dan akan tampil nanti di perlombaan. Luar biasa. Ya, sangat memiliki motivasi dari dalam diri untuk mau berjuang ya. Apa yang kamu yakin bahwa dengan cara seperti yang disampaikan tadi, dengan latihan didampingi oleh guru kelas, guru pembina kesenian, dan teman mulia tadi, kamu bisa tampil yang terbaik. Iya, Ibu, saya yakin karena saya berprinsip bahwa kalau saya belajar dengan sungguh, dengan niat yang tulus, saya mengikuti arahan-arahan dari ibu wali kelas, juga guru kesenian, juga didorong oleh teman Lia yang selalu mensupport saya yakin, Ibu, dengan terus berlatih ini saya akan nanti, Ibu. Ya, juga tenang. Halo? Ya, Ya, ya luar biasa. Dengan upaya yang sudah disampaikan tadi, tentu
anak ANSIS punya target ya, tadi sudah disampaikan kepada Ibu Bapak sebelumnya sudah berada di level yang kelima tadi, dengan upaya tadi latihan yang lebih maksimal, pasti ada target yang akan anak ANSIS ingin capai, kira-kira tadi 5 nanti setelah mengikuti latihan secara teratur, bisa sampai di level keberapa, Nak? Iya, Ibu, saya yakin karena saya sudah berlatih dengan sungguh-sungguh dan karena kami latihan secara rutin setiap hari Rabu dalam setiap minggu, Ibu, bersama wali kelas dengan guru kesenian dan disupport oleh teman-teman khususnya teman Lia yang sudah pernah menjuarai ini sehingga saya yakin saya bisa memenangkan pertandingan ini. Itu artinya bahwa saya akan mendapatkan nilai 10, Ibu. Luar biasa ya, jadi bayangkan tadi yang di level 5 tetapi dengan upaya yang eh, diinginkan yang keluar dari hati anak Anci sendiri, maka target yang ingin dicapai nanti dari 5 sampai ke target maksimal 10 itu memang suatu hal yang sangat luar biasa ya. Sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira yang bisa kamu lakukan ke depan itu eh, langkah konkretnya seperti apa, Nak? Saya menginginkan ke depannya adalah semoga perlombaan ini selalu ada setiap tahunnya sehingga tidak hanya saya saja yang mendapat giliran untuk sebagai dirijen tampil di perlombaan, tapi diharapkan teman-teman lain di sekolah ini juga bisa diberikan ruang untuk bisa tampil sebagai dirijen sehingga bukan hanya satu orang saja di sekolah ini sebagai perwakilan sekolah, tapi semua siswa dapat mengambil peran atau bagian di setiap perlombaan, Ibu, begitu. Luar biasa, sudah punya niat untuk siap tampil mewakili sekolah, lalu ada usul yang sangat baik yaitu memberi kesempatan kepada teman-teman lain supaya ada kader-kader baru lagi selain anak ANCIS, tetapi kita masih memiliki dirigen-dirigen cilik dari sekolah kita ini ya. Luar biasa percakapan kita hari ini. Uh, pada saat latihan nanti pasti ada waktu tertentu mungkin dengan kesibukan lain anak mengalami kendala atau hambatan sehingga ibu mau sampaikan bahwa mungkin ada orang lain selain guru di sekolah tetapi ada pihak lain yang akan membantu untuk mengingatkan kamu dalam proses latihan ini. Ya, Ibu, saya sebagai wali kelas selalu mengingatkan saya untuk berlatih setiap hari Rabu sore dan Ibu guru kesenian selalu mengingatkan saya di setiap hari Rabu dan saya juga akan terus mengingatkan untuk hari Rabu setiap setiap hari Rabu dalam setiap pekan itu akan terus mengikuti latihan, Ibu. Iya, luar biasa anak. Jadi itu eh, bentuk tanggung jawab dari anak untuk menerima tugas di sekolah dan siap melaksanakan dengan senang hati, memperbaiki hal-hal yang masih kurang itu satu hal yang luar biasa. Jadi ibu sangat memberi apresiasi kepada anak dalam proses percakapan kita hari ini. Sekarang sebelum kita pamitan pulang, ibu mau bertanya kembali apa yang anak Ancis simpulkan dari percakapan kita siang hari ini? Baik, Ibu. Dalam suatu tugas, misalkan seperti orang dirijen, adanya belajar yang sungguh, terus belajar, terus belajar, terus belajar secara serius.
Alhasil kalau dengan belajar serius, dengan cara belajar sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasil yang baik dan fokus kepada satu tujuan, Ibu. Luar biasa ya, Nak. Ternyata kamu hebat. Kamu bisa keluar dari rasa pesimis kamu menjadi rasa optimis, dan Ibu mendoakan semoga nanti anak Ancis dapat mewakili sekolah kita untuk tampil yang terbaik menjadi seorang dirigen dan bisa memotivasi teman-temanmu yang lain sehingga bisa mengikuti hal baik, teladan baik, contoh yang sudah dibuat oleh anak. Jadi mungkin percakapan kita sampai di sini, atau bagaimana sebelum pulang mungkin ada hal yang mau anak sampaikan kepada Ibu sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing? Sudah cukup, Ibu. Ya, terima kasih sudah membagi pikiran untuk sama-sama bercerita pada siang hari ini dan sudah mendapat hasil yang baik untuk siap ditindaklanjuti ya, Nak. Sampai di sini. Selamat siang, hati-hati di Terima jalan, kasih, Ibu. sampai di rumah dengan selamat. Jangan lupa besok datang kembali ke sekolah seperti biasa dalam keadaan yang sehat ya, Nak. Demikianlah proses cooking yang sudah kami berdua lalui. Saya sendiri, Maria Ningsih, dan teman saya Franciscus Seroa Tukan, CGP 9, Flores Timur, kelas A, dengan fasilitator Anastasia Nainaban. Terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk kita semua.